Tes 1 2 3 1 2 3. Oke, saya balik dulu kamera saya. Iya. Oke, teman-teman ya. Ini belum berlalu 17 Agustus, maksudnya bulan Agustus belum berlalu. Kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-80. Tetapi yang terjadi sudah terjadi kerusuhan, ya demo di mana-mana. Dan demonya nampaknya ini sudah tidak terkendali. Orang-orang sekarang sudah mulai menjarah begitu. Tanda bahwa yang terjadi di lapangan itu orang-orang yang sudah lapar dan pengen ngerampok begitu. Ya, sudah tidak jelas lah intinya ya, seperti itu. Mungkin di antara teman-teman ada yang mau memberikan informasi bagaimana situasi di sekitar teman-teman, apakah sudah membaik. Kita berharap ya, semoga segera membaik dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Masih panas? Ya, shalom semua. Coba teman-teman dari manakah teman-teman? Oh, dari Malaysia ya. Malaysia, Taiwan. Semakin kacau. Di mana yang semakin kacau? Nampaknya Jakarta sudah aman terkendali ya. Saya melihat berita bahwa sudah ada Car Free Day, sudah normal kembali seperti sedia kala. Jepang, Sarawak, Sabah, Malaysia. Banyak dari Malaysia ya, yang dari Malaysia. Denmark. Dari China juga ada. Jakarta sudah mulai normal, ya. Informasinya Jakarta sudah mulai normal. Saya mendapat beberapa informasi bahkan sudah bersih-bersih begitu ya, sudah bersih-bersih seperti itu. Dari Filipina, oke. Yang pakai VPN bisa ya. Ya semoga akses live dari Indonesia segera dibuka dan kita sudah mulai normal kembali. Karena kemarin-kemarin teman-teman itu TikTok itu digunakan untuk oleh banyak orang untuk menyiarkan demo sehingga itu memancing orang lain untuk ikut-ikutan gitu. Sehingga TikTok itu memutus akses live-nya begitu. Karena kan kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini gampang sekali terprovokasi. Gampang sekali ikut-ikutan begitu. Dan banyak yang menungganginya, banyak yang di situ itu tujuannya bukan mau apa-apa. Dia nggak peduli dengan DPR bubar atau enggak. Dia matanya melihat harta orang lain begitu. Kita ngomong apa adanya aja, ya memang seperti itu keadaannya. Ya semoga normal kembali ya. Oke. Kita akan coba naikkan dulu ya. Semoga saya berharap ada yang dari Jakarta dan sekitarnya untuk melaporkan informasi atau berita dari Jakarta. Ya, Saudara Ken. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Bang Ken. Dari mana nih, Bang Ken? Dari Jepang, Bang. Oh, Jepang. Gimana kabar Jepang, Bang? Oh, baik, Bang, baik. No. Go up there. I'll talk to you later. Kok Jepang kok go up there? Jepang biasanya konnichiwa, arigatou gozaimasu. Ini kok go up? Konnichiwa artinya siang, bisa aja halo gitu kan. Abang Ken ini dapat istri orang Jepang nggak, Bang? Iya, Bang. Saya marga Manurung. Oh, Lae Manurung, dapat istri orang Jepang. Iya. Oke. Gimana kabar Jepang, Bang? Aman terkendali ya? Gimana kabar Jepang katanya? Coba ngomong dulu. I don't know.
You don't know, but what? Di Jepang di mana, Bang? Di Kyoto, Bang. Kyoto, oke. Iya. Oke, kupikir tadi dari mana ini. Ternyata Iya. nontonnya yang dari Soalnya Indonesia sering belum bisa nonton. mengakses TikTok nih, Bang. Iya, sepertinya gitu, Bang. Makanya mungkin ada kesempatan naik dengan live-nya, Bang. Kalau enggak, bakalan enggak ada kan? Tapi di YouTube bisa, tetap orang bisa nonton YouTube, tapi nonton TikTok nggak bisa. Oh, tapi nonton mereka bisa ya, tapi cuma live aja nggak bisa ya? Live nggak bisa dan nonton pun katanya juga nggak bisa. Nonton nggak bisa gitu juga, ya? nggak bisa. Nonton live nggak bisa, Oh, nonton nggak bisa juga? nggak bisa. Ini Jadi- gua dari Indonesia pakai. Oh, mereka pakai VPN ya? Ya, jadi sebenarnya media sosial ini kan alat yang paling ampuh untuk mempengaruhi orang, alat yang paling ampuh untuk menggerakkan orang, Bang. Dan itu Iya, betul, Bang. disadari oleh pemerintah sebagai satu ancaman begitu. Oh, begitu ya. Sehingga diputuskan. Karena media ini kan sudah di tangan rakyat sekarang gitu loh. Iya, karena emang TV-TV nggak berani menyiarkan. Nggak berani, kan, jadi Bang. nggak aneh. berani. Nanti Aneh kan, dicabut jadi- hak siarnya repot kan. Iya, kayak kembali ke zaman dulu lagi. Bisa- Tapi by the way, anyway penguasa-penguasa Baswe, ini. ini ngomong-ngomong soal seperti channel kita kan biasa diskusi lintas agama. Bagaimana Iya, Bang. dengan perkembangan, apakah Islam juga ini di Jepang? Oh, enggak, saya permalim, Bang. Oh, Parmalim, oke. Abang kan Parmalim, kan? Oke, Parmalim. Parmalim, merantau ke Jepang, Ah, kemudian dapat orang Jepang. Iya. iya benar. Oke lah, oke. Tapi bagaimana? Permalim kan tahu ya, Bang, apa agamanya orang Lebu Tahu, Batak kan? tahu. Iya, iya. Berarti sering Cuma juga sering nonton ada Edis nonton. TV ya, Bang ya? Iya, sering, makanya apa namanya, banyak juga orang terinspirasi dari yang tadinya keliru jadi kembali ke jalan yang benar mereka kan. Ya, tapi senang juga sih lihatnya, Bang. Banyak orang yang bisa diedukasi dengan yang baik, bukan hanya seperti yang mereka katakan ini yang benar, tapi sesungguhnya sedari Abang juga saya tahu bahwasanya ajaran itu memang agak menyimpang sedikit kan gitu kan. Oke lah, begitu Bang ya, Bang Ken. Makasih Bang, makasih Ya, Bang Edis ya. salam kenal Bang Ken ya. Tetap semangat Bang. Oke Bang. Tetap Sama-sama menyuarakan Bang. yang benar. Saya turunkan ya Bang ya. Makasih Bang. Sama-sama. Ya. Ternyata dari Jepang teman. Coba yang dari Indonesia. Coba ini ya, dari Jakarta dan sekitarnya. Bagaimana informasi atau kabar terkini dari Jakarta? Semoga keadaan aman terkendali ya teman-teman ya. Terkendali lah teman-teman Jakarta. Oke, kita coba kasih naik ada Yuli. Oh, Yuli. Tumben bisa live ini Yuli. Salam Bang Edis. Halo Kak Yuli, apa kabar Kak Yuli? Baik Bang Edis apa kabar? Kabar baik. Gimana di sana di Jakarta? Di Jakarta atau di mana nih? Ya, Jakarta Bang. Di Jakarta. Bisa mengakses TikTok? Tapi pakai HP ku yang lama Bang Edis, HP yang iPhone yang aku beli di luar. Kalau yang di Indonesia aku nggak bisa akses. Oh, jadi yang mereka membatasinya pakai apa itu sistemnya? Pakai HP email atau provider Maybe. atau apa? Provider juga bisa Bang ya, email juga mungkin ya. Karena HP ku yang iPhone 13 ini nggak bisa aku pakai Bang. Justru iPhone 8 ku ini yang aku beli lama banget, itu baru bisa aku akses Bang. Yang waktu aku beli di Singapura gitu. Ini yang di Indonesia nggak bisa. Iya, makanya kalau saya buka TikTok yang pakai HP Indonesia pun saya nggak bisa ngelihat orang live juga sama. Ini kayaknya Bang Edis karena kemarin kan salah gunakan tuh TikTok kan Bang Edis ya untuk orang. Jadi mereka tuh inilah memang nggak bisa juga aku salahkan mereka. Mereka tuh menge-live-kan aksi-aksi demonstrasi itu Bang Edis. Mungkin makanya saya sudah tahu itu ya. Seperti itu. Kira-kira sampai kapan ini
Oh, tapi keadaan Jakarta gimana? Ke Jakarta dan sekitarnya? Udah sepi banget ini. Sudah normal kembali ya. Apakah akan ada ini lagi? Kalau seandainya dari pihak yang anggota dewan yang kemarin itu mungkin diberhentikan sementara, mungkin agak tenang ya Bang Idis ya, karena memang kan 4 orang ini yang lagi jadi sasaran, makanya terjadilah kayak amukan massa. Bahkan sekolah itu udah libur 1 minggu Bang Idis. 1 minggu sekolah libur. Halte kita juga udah banyak yang dihancurin gitu. Ya namanya juga reaksi ya Bang Idis ya. Nggak mungkin ada reaksi kalau nggak ada sebab akibat sih Bang Idis. Iya. Ya mudah-mudahan lah segera kondusif kembali ya. Tapi Bang Idis di sana akses tetap aman? Kalau di sini nggak ada apa-apa. Di sini akses aman, lancar, jaya, sentosa. Untuk masalah akses live TikTok seperti biasa. Gitu. Tapi Bang Idis cuma bisa nonton yang di luar aja? Di Indonesia memang nggak ada orang live karena nggak bisa live. Ada pun yang live bisa, tapi pakai VPN. Oke Bang. Begitu. Ya intinya teman-teman yang di Indonesia juga baik-baik ya, jangan keluar-keluar dulu lah, agak serem gitu. Karena nyambung gitu Bang Idis, nggak ada istirahat, nyambung gitu maksudnya. Dari pagi nyambung sampai subuh pun masih ada aktivitas gitu. Dan itu di seluruh Indonesia Bang Idis. Nggak hanya di Jakarta, Makassar semuanya kena Bang Idis. Iya. Makanya kemarin Bang Idis nge-live itu saya nggak bisa akses, baru hari ini saya bisa nonton live-nya Bang Idis karena HP saya yang lama itu baru bisa saya aktifkan. Oh, tetapi kalau menggunakan HP yang dibeli dari luar negeri, yang email luar negeri, tetap bisa mengakses dengan WiFi rumah saja ya? Bisa. Oh, berarti yang diblokir itu ininya, emailnya. Semua email Indonesia yang diblokir ya? Iya Bang. Oh iya benar. Email Indonesia. Oke. Oke lah. Terus gimana perkembangan ininya di sana? Nanti aku hari Minggu ada yang aku update, nanti aku langsung ini Bang Idis. Kita main bawah tanah sekarang Bang Idis biar nggak terlalu seperti kemarin ya itulah. Iya, maksudnya juga seperti itu, seperti saya bilang, jangan sampai ada orang-orang yang pura-pura mau masuk Kristen dengan mengharapkan sesuatu begitu. Ya Bang Idis. Artinya harus kita teliti dulu begitu. Ya. Oke lah. Tapi minggu ini sudah pasti Bang Idis ya, nanti aku share sama Bang Idis. Ini juga berkat Bang Idis juga pastinya. Oke. Ya udah Bang Idis sehat-sehat ya di sana. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati Bang Idis. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Baik, terima kasih Kak Yuli, saya turunkan ya. Iya, teman-teman ya. Senang mendengar kabar Jakarta sudah kondusif, aman, terkendali ya. Marilah kita bersama-sama menjaga kondusivitas ya, menjaga ketertiban umum supaya negeri kita ini baik-baik saja ya, keadaan normal kembali ya, aktivitas berjalan seperti biasa, seperti itu. Ya itu harapan kita teman-teman ya, seperti itu. Kita berharap itu Indonesia itu aman, makmur, jaya, sentosa begitu. Bila perlu negara kita menjadi negara yang maju seperti itu ya. Ya. Itu butuh proses, butuh pembentukan karakter seperti itu. Kalau sikit-sikit, kalau udah ngumpul-ngumpul rame-rame anarkis, nah itu kan yang kita suarakan kan. Saya kan menyuarakan itu juga, menyuarakan supaya kita ini kalau punya sesuatu itu kita bisa utarakan secara akademis begitu, secara prosedural gitu ya, bukan dengan anarkisme seperti itu. Oke. Ya, ini hanya sekedar pengumuman saja ya teman-teman ya, bahwa keadaan di Jakarta sudah mulai aman teman-teman. Dan juga ini teman-teman saya menginfokan
bahwa ini kesempatan sebenarnya bagi saya untuk memberitahu nih teman-teman. Jadi ini yang live ini akun saya yang asli ini ya teman-teman ya. Jadi kalau akun palsu nggak bisa live mereka. Jadi teman-teman kalau kalian melihat ini, tapi penontonnya ini adalah orang-orang yang kebanyakan bukan di Indo ini. Tanpa VPN bisa pakai email Indonesia. Waduh, gimana caranya bang? Oke. Ini ada salah satu akun Zoroaster ID. Ya, Zoroaster. Ya, shalom. Shalom, gimana kabar bang? Sehat Bang. Sehat. Gimana bang? Sudah menciptakan lagu-lagu apa ini? Aku masih mencari ketukan yang bagus yang untuk lagu yang kemarin itu, yang Bro Edis bilang. Ya, kalau hanya sekedar langsung di render di AI ya, memang hasilnya memang kurang memuaskan bang. Iya, aku lagi cari-cari apa yang agak-agak lebih nendang lah gitu kan. Cuman syukur juga sih diblokir apa ini, aku jadi bisa naik nih. Kalau nggak diblokir biasanya kita udah ribuan ini bang. Ini yang bisa mengakses ini orang-orang yang bisa ngakalin sesuatu. Kalau untuk orang-orang generasi dinosaurus ya mereka nggak tahu caranya. Enggak, aku tadi bilang pakai VPN, tapi VPN-nya yang pro. Ini bisa. Ini abang pakai VPN aja bisa dia. Ya, pakai VPN yang pakai pro. VPN. Iya. VPN Pro. Normal aja. Iya. Oh, oke. Yang berbayar. Kalau pakai VPN biasa nggak bisa juga. Ya, bantu juga sih ya. Pakai VPN biasa aku belum coba. Aku tadi lihat di YouTube, lagi live. Aku iseng buka VPN-ku yang lama udah nggak pernah aku buka kan. Terakhir kok bisa gitu. Terakhir ya Bang Edis bilang, ayo naik yuk bagi-bagi informasi ya. Aku naik aja, beraniin diri aja gitu kan. Karena memang nggak mau nunjukin apa-apa gitu kan. Ya cuman mau bagi info aja juga bang. Kalau tenang damai yang beberapa hari ini tuh memang ada himbauan yang aku dapat. Kalau mahasiswa diminta untuk slow dulu, tenang dulu, gara-gara sudah banyak yang sudah lari jalur bang. Dari rencana awal untuk demo ini gitu. Karena lari jalur udah penjarahan semua sudah 4 rumah kena jarah. Rumah Puan Maharani pun semalam sudah ditarget gitu kan. Rencananya kalau memang demonya ini adalah menjarah ya, bukan mau demo bubarkan DPR lagi ya. Sudah lari jadi perampasan aset lah, tapi perampasan asetnya dilakukan masyarakat bukan pemerintah, karena tuntutannya kan perampasan aset korupsi gitu kan. Terakhir ya rakyat yang berdaulat gitu kan. Orang mereka itu kan seperti kata Kak Salsa itu kan karyawan kita itu. Jadi gitu bang. Di Medan pun kemarin udah tenang sih. Di Medan yang duluan, di Jakarta duluan ke Medan, dan sekarang kantor DPRD daerah sudah ada beberapa yang terbakar gitu. Di NTB sudah terbakar, di Jogja, di Bandung semalam KDM langsung turun. Yang pasti ya sekarang udah pada goyang. Tapi sekarang sudah kondusif ya. Untuk hari Minggu ini tenang bang. Mungkin ya mereka menghargai, mungkin ada ibadah mungkin. Iyalah. Kita orang Kristen, kita harus mendukung upaya penciptaan situasi yang kondusif, aman dan tertib, begitu ya. Kalau kita orang Kristen ke gereja saja, ya lakukan aktivitas seperti biasa, seperti itu.
Ya mudah-mudahan lah yang terbaik untuk bangsa kita ini Bang. Sebetulnya keras juga kan. Tapi mau tidak mau ini tetap negara kita gitu kan. Melihat diskriminasi selama ini pun kadang ada hati kecil resah, benci apa gimana gitu kan. Tapi ya kita tetap Indonesia. Ya mau nggak mau ya. Walaupun kita kesel dengan DPR, tetapi kita orang Kristen ya tetap menjunjung tinggi yang namanya segala sesuatu itu harus lewat prosedurnya begitu. Iya benar. Oke, ya, begitu aja Bang ya. Ya, semoga lebih baik lah Indonesia ini ke depannya Bang. Amin. Oke Bang. Sehat-sehat Oke, saya turunkan ya. Suraster ya. Oke, makasih juga. Ya teman-teman ya, sekali lagi saya menyuarakan, mari kita ciptakan ketertiban, kita ciptakan perdamaian ya, supaya Indonesia kondusif kembali, normal kembali seperti biasanya ya teman-teman ya. Karena kalau rusuh terus juga dampaknya juga kepada kita sendiri ya. Investor lari ya kan, keadaan Indonesia menjadi buruk di mata internasional begitu. Ini si Irma lagi, Bang Edi, si Irma di demo juga. Kamu di demo apa Irma? Silakan naik ke sini. Apa yang demo kamu? Kamunya sih. Kamu yang membuat diri kamu di demo terus, gimana? Ya, bagaimana teman-teman sekalian? Semoga kita sudah bisa akses live kembali dalam waktu dekat ya. Coba absen teman-teman. Dari mana teman-teman itu live? Sebentar, ini saya cek dulu ini. Apakah ini akun asli atau akun palsu? Oh, ini akun asli nih teman-teman. Coba ya. Saya tarik dulu dia ke sini. Oh, nggak bisa. Kuala Lumpur, Nia, Sumut, Jambi hadir, Sarawak, Malaysia. Banyak juga yang dari Indo ya, banyak juga. Apakah teman-teman sudah bisa mengakses yang dari Indo tanpa VPN? Mohdal Syarif nih, siapa? Mohdal Syarif. Muhammad Dal Syarif. Halo, Mohdal Syarif. Halo. Silahkan nyalakan kamera Anda. Berisik Bang, jangan dikipas-kipas. Hari. Oke. Ion. Oke, coba kita kasih naik Ion. Kangen yang live. Ya, kita belum bisa normal kembali nih teman-teman ya. Ini Gat. Ion. Ionika. Gat, aduh Gang. Hah? Halo, ya? Oke lah. Iya, ini teman-teman pengumuman ya kepada teman-teman. Sekali lagi teman-teman, banyak sekali akun-akun palsu yang mengatasnamakan Edis TV, yang mengatasnamakan saya. Sekali lagi saya informasikan teman-teman, akun asli saya itu ada di TikTok, Edis TV namanya, followersnya itu per hari ini sudah 640 ribuan. Kemudian akun asli saya di YouTube, subscribersnya itu sudah 120 ribuan. Jadi kalau ada yang selain daripada itu bukan akun saya ya. Jadi teman-teman pastikan mengikuti 2 akun saya yang asli. Di TikTok 1 dengan followers sekitar 640 ribu. Dan di YouTube juga hanya 1 dengan followers 120 ribuan. Hanya yang 2 itu. Ya, itu informasi dari saya teman-teman. Dan teman-teman saya juga menginformasikan
mengenai progres atau perkembangan Rumah Apologet sekitar bulan September nanti, tanggal-tanggal 4 ya teman-teman, kita mau kunjungan, kita mau cek lokasinya, nanti saya akan melaporkan begitu, laporan pertanggungjawaban saya kepada teman-teman, dan saya bertanggung jawab kepada teman-teman yang telah memberikan support kepada saya begitu. Jadi nanti akan saya kirim fotonya, kirim videonya. Nah, bagi teman-teman yang pengen main begitu ya, nanti kalau sudah jadi begitu, Bang, saya pengen main ke sana nih, boleh ya. Apalagi kalau Anda bisa menunjukkan kepada saya struk begitu ya, tanda support. Nih Bang, saya pernah support nih buktinya gitu. Nah itu pasti Anda langsung saya bukakan pintu, silakan masuk. Ya, kita nanti akan ngobrol-ngobrol seputar program-program kita, gitu. Apa saja nanti program-program kita, gitu. Kita juga nanti akan buat podcast. Kita belum punya podcast nih ya, kita hanya sekedar diskusi-diskusi. Nanti kita juga akan buat channel tanya jawab seputar Kristen begitu. Jadi nanti ada forum begitu, nanti orang tanya begitu tentang Bible gitu bisa juga. Dan juga tanya jawab seperti ini juga ya, antara Islam dan Kristen juga seperti itu. Dan yang kita harapkan teman-teman itu menjadi satu konten yang menarik, satu konten yang memberikan edukasi begitu. Bukan konten yang saling memaki-maki begitu ya. Atau saling teriak-teriakan begitu. Ya kita berharap ke depannya semakin baik lah ya. Kita sajikan konten-konten bermutu begitu. Ya. Bagaimana teman-teman ya? Sudah kondusif ya? Ini orang-orang pada nanyain si Irma nih. Katanya Irma pansos katanya. Coba Irma, kamu naik saja ke sini tuh. Orang-orang, kamu di demo juga ini. Orang-orang. Mereka juga tidak mau kalah ini ya. Selain mendemo gedung DPR, mereka juga mendemo Irma ini. Ya, silakan Irma. Irma, takut kalian demo. Kalian ini loh, perempuan di demo-demo. Penipu gimana maksudnya? Penghujat, kok bisa? Coba Irma, kamu naik Irma, ada apa denganmu ini? Ada apa denganmu? Kemarin Mahadewa ngejek-ngejek Kristen. Maksudnya gimana? Saya belum tahu. Ya, kalau mereka ngejek-ngejek Kristen itu kan sudah biasa. Yang jelas itu kan tidak pernah terbukti begitu loh. Si Dondi, ya, Jakar Turun, Juma, Uncup, itu kalau ngomong-ngomong tentang Kristen kan semuanya nggak ada yang benar. Beda dengan saya ketika saya berbicara tentang Islam. Nyanyi lagu rohani. Wah ini ide bagus nih nyanyi lagu rohani. Tapi sayang ini peralatannya tidak saya bawa teman-teman. Karena saya ini ada pindah tempat nih, geser tempat. Jadi sebagian barangnya sudah saya bawa ke tempat yang baru. Begitu. Naikkan yang Kristen saja. Teman-teman sudah pulang dari gereja atau bagaimana? Sudah pulang dari gereja? Pacor 16. Oh ini belum bisa menyalakan kamera ini, jadi saya turunkan ya. Coba kita kasih naik. Bentar ya.
Tantan. Coba saya kasih naik dulu. Tantan Kapu. Tantan Kapu. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Tantan Kapu. Halo, Tantan Kapu. Hello deh. Oi, Ya, silakan Tantan Kapu, nyalakan kamera Anda. apa kabar kok? Salam kenal. Salam kenal juga Bang Tantan. Belum tidur. Kalau udah tidur ya gimana saya bisa siaran? Coba Tantan, silakan nyalakan kamera. Masa pertanyaannya belum tidur? Ini saya belum tidur. Halo Tantan. Bentar Bang. Ya, coba nyalakan kamera dulu nih. Tantan Kapu Tokere. Halo Bang Tantan. Shalom, apa kabar? Shalom, kabar baik Bang Tantan. Gimana kabar Bang Tantan? Puji Tuhan baik. Baik. Abang Edi sendiri apa kabar? Puji Tuhan baik Bang Tantan. Abang Tantan ini di mana Bang? Di Chicago Bang. Chicago, waduh dingin ini Bang. Chicago. Saya pernah ke Detroit, dekat Detroit. ya. Udah dari sini paling 40 menit. Iya dekat. Udah lama di sini, di Amrik. Kalau itu kita bisa nanti inbokan. Oh, ini. Gimana kabar Chicago? Hujan terus. Hujan terus ya. Terus. Kalau minggu kemarin hujan. Udah mau musim ini dingin kali. Oke. Semangat Bang, kau hebat sekali. Sama-sama Bang, semangat juga Bang ya, Bang Tantan ya. Jadi bertambah semangat orang ya, jadi tambah banyak semangat. Cuman sayang ya di Indonesia sekarang kasihan. Iya, lagi chaos nih Bang. Tantan kayak ngantuk. Tadi abang panggil saya soalnya tadi ketik saya udah request. Kan biasanya kalau abang kan kita nonton itu yang 18.000, jadi nggak ada lagi. Iya, karena TikTok belum ditangguhkan aksesnya di Indonesia. Karena penonton saya itu kan sebagian besar dari Indonesia. Betul. Gitu, sekitar 85 sampai 90% dari Indonesia. Terus sekarang ini pun 685 pun is not kecil. Iya. Sehat-sehat, Bang. Datanglah ke Chicago. Kalau datang ke Chicago jalan-jalan ya, kemari. Kapan-kapan ya Bang ya, kapan-kapan. Udah pulang dari dari mana kemarin? Kan dekat di sini juga. Abang mau pergi kemana kemarin itu? Philadelphia. Bukan. Oklahoma ya. Oklahoma jauh Bang. Oklahoma jauh masih dari Chicago. Udah pulang. Dari Chicago jauh Oklahoma. Ada orang Korea. Oklahoma kan cuma di sini dekat sama Dallas. Oh kakak di Texas. Mantap lah, semangat ya. Oke, hanya itu Bang Tantan. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Bang Tantan, sama-sama. Kapan-kapan kita bentuk komunitas ya di sini ya. Ya, kalau main ke Chicago. Siap. Oke, saya turunkan Bang Tantan ya. Makasih Bang, makasih Bang. Sama-sama Bang, sama-sama. Pakai VPN. Iya benar. Ini kebanyakan ini orang-orang belum pada tahu nih teman-teman ya. Kalau pakai VPN bisa. Oke, coba kita kasih naik ada. Bentar ya. Ini juga dari Jepang. Coba Dev, tadi ada yang suruh naikkan Dev. Bang Dev, iya ini lagi saya naikkan Bang Dev. Iya, halo Bang Dev. Halo. Halo Bang.
Halo, salam Bang. Ya, salam Bang. Gimana Bang? Dari mana nih Bang? Aku dari Nias Bang. Oh, dari Nias. Gimana kabar Nias Bang? Wawai Bang. Wawai. Oke. Wawai itu artinya Kebetulan baik-baik kita saja. juga tinggal di Lampung juga, di Oh, Wayabung. pernah tinggal di Lampung. Di mana di Lampung Bang? Wayabung Bang. Wayabung. Wayabung. Wayabungnya di mana? Daya Murni. Daya Murni. Pasti kenal lah, nggak mungkin nggak kenal. Ya, kecil saya dulu main ke sana Bang, tapi nggak inget tempatnya. Iya. Daya Murni. Tahu di Daya Murni Patah. Setelah berarti Abang sekarang di Nias. Aku di Nias. Tapi lahir sampai hari ini pun kita masih keluarga besar di sana. Oh, keluarga besar di sana. Di Lampung. Bahkan kayak aku pun Sidabaloknya. Oh, marga Sidabalok. Oke. Nah, jadi gimana kabar di Nias? Abang di Niasnya atau di Medan atau di mana? Di Kota Gunung Sitoli Nias. Gunung Sitoli. Aman tapi ya Nias ya? Aman terkali puji Tuhan. Karena Nias ini kan pulau. Jadi kita sendiri memahami situasi yang terjadi di Indonesia. Itu memang sangat kita sesalkan. Efeknya nanti ke daerah. Kami yang di daerah ini nanti kan bahan baku jadi mahal semua. Benar. Jadi masyarakat akan mengeluh. Jadi puji Tuhan lah, mudah-mudahan ini semua bisa segera selesai. Masyarakat kecil ini bisa hidup normal kembali, mendapatkan kebutuhan pokok itu dengan murah gitu kan. Jadi semua orang bisa, ya kalau dibilang bisa sejahtera. Amin. Gitu Bang. Terkait dengan yang Abang Edis lakukan selama ini, terima kasih Bang, aku support selalu. Bahkan beberapa teman-teman kita yang sudah naik ke Komal Bang Edis, di situ mungkin Abang masih ingat ada si Edwi, ada si Ayu, itu kita membentuk suatu komunitas kecil. Kita ibadah tiap malam. Tidak dengan banyak orang. Dan saya selalu menekan kepada mereka, perdalam dulu keimanan kalian di dalam kekristenan. Dan puji Tuhan nanti beberapa ada kawan yang si Edwi itu bulan 9 ini tanggal 14 dia dibaptis di Taiwan. Taiwan. Gitu. Ya, di Taiwan. Jadi kita mendampingi menjadi teman rohani di dalam dunia live ini, karena di dalam dunia live ini itu banyak hal-hal yang sangat, kalau ku bilang ya, justru menjelekkan sendiri orang Kristen gitu loh. Mereka menjadi jadi sesumbar, atau bahkan juga orang-orang Kristen sendiri yang itu bukan menjadi cerminan, bahkan menjadi batu sandungan lah kalau kita lihat ya. Banyak yang Edwi ya, oh iya saya masih ingat ya Edwi ya, iya benar-benar. Yang dia suka lagu-lagu rohani itu kan ya? Yes, bukan barang panah. Mungkin ada itu orangnya di bawah gitu. Ada di bawah ada. Sebenarnya saya kalau ada alatnya itu saya pengen nyanyi lagu rohani aja ini hari-hari Minggu kan. Tadi tiap malam kami buat pujian rohani dan kami lakukan itu, kita selalu tekankan kepada teman-teman kita yang Muslim itu, jangan kau bahas iman lamamu, supaya kau kuat teguh dulu di dalam kekristenan. Itu yang kami ingatkan. Jadi ketika nanti kamu masih membawa akar kepahitan kamu, apa gunanya itu? Itu yang selalu kami tekankan. Dan terkait dengan fenomena yang sekarang ini, tadi ada Lisa yang typing di bawah ini juga, aku juga agak bingung dengan fenomena si Irma ini Bang. Irma? Ya. Iya gimana dia si Irma ini? Tapi saya undang-undang dia komen-komen aja di bawah itu. Komen di bawah Bang. Ya. Irma beberapa ada hari yang lalu itu di Komalnya Mahadewa itu, bahkan dia bilang, bagaimana kalau aku ini tetap bersahadat di dalam hatiku, aku ini udah kafir belum ya, katanya kan. Jadi tidak ada memang dasarnya kalau menurut aku ya Bang. Mungkin orangnya ada di sini, tapi saya berani bersuara ini karena saya record semuanya. Dan untuk kawan-kawan yang Kristen, saya harap jangan kasih panggung dengan orang-orang seperti ini. Gitu.
Jadi terjadi benturan dengan kawan-kawan, termasuk dengan Juli dan lain-lain, semuanya jadi benturan. Dan akhirnya melebar. Please, kawan-kawan semuanya. Dia mereka kan kemarin bertumbuh. sudah saya undang, Irma, kamu datang saja ke Amerika, ada laki-laki yang menunggu kamu di sini. Dianya nggak datang-datang. Iya, Bang. Kalau nggak dari hatinya memang kan susah, Bang. Walaupun dengan alasan apapun. Karena ada satu juga yang saat ini sedang bersama kami setiap minggu. Bahkan beberapa kawan juga coba menghubungi, tapi dia lebih aktif di Komal kami, Komal di Etwi, karena yang selalu kami jadikan untuk room lab itu si Etwinya, jadi patokan biar jangan menjadi kebanggaan aku, biar Etwi sendiri gitu loh. Terus kami mendukung, ini ada kawan-kawan di bawah, ada Bang Daud Yosef Manulang dan lain-lain. Semuanya kami selalu mendukung, dan ada satu orang pun namanya si Ayu. Ayu ini, Bang, problemanya lebih parah kalau kita bilang ya. Dia itu dalam tekanan keluarga juga. Tapi selalu kami bilang, ketika kamu dari hatimu sendiri, kamu ingin mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kamu berani melewati semuanya. Dan puji Tuhan, terus-terusan, dalam beberapa bulan ke depan juga si Ayu, dalam ini sekarang katekisasi, Bang. Katekisasi, oke. Kita Tapi selalu dibaptisnya gitu, di Taiwan. tapi kalau hanya keluar, enggak, Ayu di Bogor. Bukan, si anunya, si Edwi. Edwi di Taiwan. Si Dewi di Taiwan. Kan itu di Taiwan baptis. banyak juga kan gereja-gereja Kristen kan? Maksudnya Banyak, gereja ada Kristen Indonesia kan? GMS, dia kebetulan mendaftarkan diri sebagai jemaat gereja Mawar Saron di Taiwan. Ada gereja Mawar Saron di Taiwan. Iya. Di Kuosing, dari tempat dia kalau nggak salah itu 1 jam. Tapi kalau ke Taipei-nya kan 4 jam, Bang. Oh, dia di mana? Dia di Tianjin, bagian bawah Taiwan, Bang. Jadi kalau misalnya dia harus ke gereja, itu pakai MRT 1 jam. Kebetulan saya sendiri sudah pernah ke sana. Gitu. Saya ke Taiwan cuman ke ininya aja, ke ibu kotanya itu. Yes. Gitu. Taipei ke bawah Taipei juga saya belum. Iya, di Taipei. Iya, di Taipei. Kalau untuk ke bawah belum. Itulah ya harapan saya untuk kawan-kawan yang yang menjadi debater Kristen yang ada di Indonesia. Kita jangan buru-buru melihat ada seorang murtadin itu langsung kita euforia. Kita jangan euforia. Iya. Yang kami lakukan selama ini dengan kawan-kawan ini, kami biarlah mereka melihat kita. Ketika mereka melihat kita, apa yang kita lakukan, dan mereka akhirnya tertarik dan benar-benar ingin belajar tentang Kristus, ya oke, silakan bergabung. Walaupun saya sendiri, saya bukan hamba Tuhan, saya tidak mempunyai jabatan ini di dalam tata gereja, tapi untuk kebenaran nama Tuhan, saya nggak ragu-ragu gitu untuk menemani mereka, gitu Pak. Oke. Geheno kalau kata wong jauh Lampung. Lamen Geheno. Lamen Geheno. Oke lah. Oke, begitu saja Bang Dev. Siap. Oke. Oke, begitu ya Bang Dev ya. Sukses selalu. Tuhan memberkati Bang. Amin. Tuhan berkati juga Bang Dev ya. Saya turunkan ya Bang ya. Iya, teman-teman sekalian, kita sekali lagi ya mengharapkan bahwa keadaan negara kita tercinta ini normal kembali seperti sedia kala ya, segala sesuatu berjalan lancar supaya orang tidak makin tambah susah begitu ya teman-teman ya. Dan pihak-pihak yang di demo itu sebaiknya berbenah diri ya, terutama DPR seperti itu. Oke, bagaimana ini teman-teman? Apakah kita harus melanjutkannya atau bagaimana?
Oh, ini si Irma mau datang nih. Gak apa-apa, kita kasih kesempatan dia. Apa yang mau dia sampaikan ini? Ya, selamat pagi Irma. Halo Bang Edis. Halo juga, selamat pagi. Kamu kok gelap di situ? Apa jangan-jangan kamu udah di Amerika? Hah? Gelap ya? Kok gelap di situ? Apa jangan-jangan kamu sudah di Maksudnya Amerika? nggak ada gambarnya. Jangan-jangan kamu sudah di Argentina lagi? Bang Edis ada gambarnya nggak sih ini? Ada. Ada. Gimana Irma? Gimana? Bang Edis, kan Irma kan bilang dari awal kan, waktu Irma pertama kali naik tempat Bang Edis kan, Irma nyampein bukan Irma mau pindah agama, tapi Irma tuh kan bilang kalau Irma tuh suka nonton acara Bang Edis kan. Bang Edis tuh memang lucu, suka menghibur gitu. Kayak kemarin tuh Irma tuh sering nonton Bang Edis tuh kayak bisa melihat orang-orang Muslim yang memang tidak berilmu gitu ya Bang Edis, kayak saya tidak menggunakan hadis gitu kan. Terus jadi kamu tafsir Al-Quran sendiri? Iya, tafsir Al-Quran itu saya sendiri. Kan itu kan kayak menghibur Irma gitu ya, yang beragama Muslim. Ternyata ada jenis-jenis orang seperti ini gitu. Nah di situ Irma kan naik, maksudnya Irma tuh menyampaikan kalau Irma tuh suka nonton acara Bang Edis ya kan. Terus Bang Edis ngomong, kamu luapkan apa masalah kamu ya. Irma bercerita masalah Irma. Memang iya Bang Edis, apa sih kayak laki-laki kita udah menikah gitu, udah bercerai, laki-laki itu kan kebanyakan tidak bertanggung jawab sama suaminya, sama anaknya kan. Yaitu Irma sampaikan apa keluh kesah Irma di agama Irma gitu kan. Irma bercerita kepada Bang Edis gitu. Nah di situ juga Irma banyak DM dari ya ustadz-ustadz gitu. Maksudnya kamu kalau ada masalah itu, kamu itu salah untuk bercerita. Seharusnya kamu bercerita sama orang yang satu agama dengan kamu gitu. Nah di situ kan Irma juga, kita nih punya akal, punya otak, punya pikiran. Kalau emang Irma salah, Irma sampaikan, Irma, oh iya Irma ini salah gitu. Bang Edis itu kan non Muslim gitu ya. Apa salahnya Irma bertanya lagi ke room Muslim gitu. Nah terus Irma tuh digeruduk sama betina-betina liar yang di sini nih ya, yang nggak suka sama Irma ini, selalu mencari kesalahan Irma. Bahkan sampai di PT-PT-nya Yusuf PI itu dicek chipnya di sana, di screenshot, ditunjukin, katanya ini loh Irma itu menghina Kristen, Irma itu menghina Kristen. Padahal Irma tuh udah sampaikan ke Bang Edis waktu pertama Irma naik itu kan, Bang Edis, Irma minta maaf, Irma pernah berkomentar tidak baik tentang Bang Edis. Bang Edis pun memaafkan Irma kan, karena waktu itu kan Irma belum kenal Bang Edis, ya enggak? Nah tapi yang namanya orang nggak suka, dia ya akan terus mencari kesalahan Irma gitu ya. Jadi Irma pun diam saja. Gitu. Apa mau dia, bahkan Irma ini orang yang tidak pernah ngurusin hidup orang sebenarnya Bang Edis, tapi seseorang bentar, kalau itu gini, kebencian. Begini, baik, saya tanggapi ya. Saya tadi sudah mendengarkan begini. Seingat saya, dulu kamu itu sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Iya, Irma udah bilang, Irma udah ragu Bang Edis. Irma kan ngomong, Irma udah ragu Bang Edis sama agama Irma sendiri. Nah sebab itu Irma itu disuruh naik ke room Muslim. Nah di room Muslim itu Irma bertanya, kata Irma, Bang, Irma pernah berkata kalau Irma ini udah ragu sama agama Irma sendiri, apakah Irma ini udah termasuknya murtad? Irma bilang kan gitu. Kata orang ini, ya Irma itu udah murtad. Karena apa Bang Edis? Karena Irma kan masih menjalankan sholat, menjalankan sebentar, ibadah. Stop, tenang dulu, ya. Tenang, baik. Jadi kamu dikatakan sudah murtad. Kamu tahu nggak dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah di dalam Al-Quran? Iya, menduakan Allah atau murtad. Murtad, terus ngapain lagi kamu masuk Islam, kan sudah murtad. Kan apakah ada ampunan bagi orang-orang yang murtad? Katanya sih nggak ada. Ya, nggak ada, terus ngapain kamu masuk Islam lagi? Enggak lah Bang Edis, Irma kan bertanya, maksudnya Irma kan selama ini kan masih mempelajari gitu, bukan Irma langsung naik tempat Bang Edis langsung berpindah agama kan, enggak, maksudnya Irma kan mau belajar apa yang Irma ragukan, apa yang Irma nggak pahami, Irma kan mau cari tahu gitu Bang Edis, bukannya Irma. Oke, kamu belajarnya sama siapa Irma?
sama Bang Edis. Kamu nggak pernah nanya sama saya, kamu nanya sama yang lain kok. Kamu nanya sama Irma siapa itu kemarin? Jelaskan. maunya ya kan sesuai dengan yang kata Bang Edis. Bang Edis teh nyuruh Irma kan belajar sama Yuli. Ternyata Yuli ini ternyata gitu Bang Edis. Irma tuh tidak begitu suka. Ternyata dia itu sering ngomongin Irma di live-nya dia. Irma ini tipe orang yang nggak ngurusin dia gitu. Tapi setiap Irma scroll TikTok, nah Irma lihat di live dia. Nah kenapa dia ini kan apologet, seharusnya sampaikanlah apa yang pantas disampaikan. Nah kenapa setiap nge-live kok ngebahasnya tentang Irma gitu. Nah di situ Irma tuh nggak suka. Nah dia yang nyenggol sendiri. Nah Irma kan membalas dari apa yang dia perbuat terhadap Irma gitu ya. Nah di sini Irma tuh dihakimi dengan orang-orang sini ya. Irma nggak apa-apa. Nah, Irma ya terserah, orang kan tidak tahu dengan apa yang saya rasakan gitu. Jadi menganggapnya ya Irma aja gitu ya. Irma silahkan, kalau mau menghujat saya ya silahkan, nggak apa-apa. Yang jelas saya tidak ada bilang kalau Irma teh udah dibaptis. Ada apa ini dengan yang terjadi? Saya nggak tahu apa-apa loh. Jangan saya nggak tahu ini. Setahu saya Irma ini kan pernah masuk ke channel saya dulu ya, sekitar berapa, sebulan atau 2 bulan yang silam ya? Ya. Di mana pada waktu itu kamu mengutarakan keraguan kamu tentang agama Islam, betul? Terus saya utarakan lah. Pada waktu itu kalau tidak salah, kamu juga sempat mengiyakan saya. Masa cahaya yang menyinari dunia ini adalah betis wanita? Kamu sudah mengiyakan saya kan? Bang Edis, benar, Irma mengiyakan karena Bang Edis kan membaca dari tulisan itu yang ada kan. Ya Irma emang mengiyakan dari apa yang Bang Edis sampaikan. Irma nggak ada bilang itu salah. Oke, ada. lalu setelah kamu menanyakan itu kepada ustadz, kepada siapa? Yusuf PI dan lain-lain, itu jawabannya apa? Bukan Yusuf PI, Irma naik itu di satu room saja, namanya itu Dewa apa gitu pokoknya. Pokoknya banyak orang Kristen tuh yang tahu pas Irma naik di situ. Mungkin rekam juga. Ya Irma sampaikan, Irma bertanya karena ada satu perempuan itu dia mau mualaf kan, dia ngobrol-ngobrol sama Bang Dewa, terus Irma nanya dong, kata Irma udah termasuk murtad belum, kata Irma, karena Irma pernah mengiyakan dari apa yang dikatakan Bang Edis, dan Irma pernah meragukan agama Irma sendiri. Terus ya mereka bilang kalau Irma itu sudah murtad, udah termasuknya murtad. Oke, lalu setelah murtad itu masuk Islam lagi? Enggak, belum lagi. Maksudnya dibilang kan Irma itu murtad. Mereka jadi posisi sekarang itu bagaimana posisinya? Ya posisi sekarangnya ya Irma masih Islam karena mereka nyuruh Irma kan syahadat lagi, mohon ampun, sholat tobat gitu. Berarti sudah sempat keluar dari Islam, masuk Islam lagi? Misalnya Irma belum dibaptis, Irma baru belajar Injil aja, tapi katanya udah. Iya, tapi sudah sempat keluar dari Islam. Kemudian masuk Islam lagi. Nah, itu tidak akan diampuni. Karena menurut Al-Quran, orang yang sudah murtad tidak akan mendapat pengampunan. Ya percuma masuk Islam lagi. Oke lah, kita kasih kesempatan dulu kepada Kak Yuli. Silakan, apa yang mau disampaikan? Halo? Nah, saya cuma mau menyampaikan begini ya Irma ya. Saya sudah 3 hari ini sudah. Halo, shalom. Dengar. Shalom Bang Edis. Kedengaran. Halo. Ya. 3 hari ini saya sudah untuk tidak mau membahas Irma lagi Bang Edis ya, karena saya juga dapat masukan dari beberapa teman-teman untuk jangan membahas Irma lagi, dan saya ikuti semua permintaan teman-teman Kristen. Karena memang Irma kan sudah melontarkan secara langsung kalau dia tidak nyaman sama saya dan dia lebih nyaman dengan Bang RK, Bang Edis. Jadi di sini saya mau sampaikan juga sama Bang Edis ya, kita jangan terpecah belah Bang Edis hanya karena orang-orang mau murtadin seperti ini. Ya saya sampaikan. Saya secara pribadi sudah tidak mau membahas yang namanya Irma, ya, karena saya juga sudah didoakan sama teman-teman Bang Edis supaya melepas kepahitan yang apa yang sudah masalah Bang RK. Sebenarnya kan tidak ada sangkut pautnya sama Bang RK. Sebentar, iya. Sebentar. Saya lagi ngomong. Tadi kamu ngomong, saya nggak potong kamu. Kamu tenang. Ya. Jadi saya sudah bilang sama teman-teman juga yang sudah bilang sama saya, karena teman-teman bilang untuk tidak usah lagi dilanjutkan, karena
Dramanya panjang Bang Edis, dari 1 hari selesai masih dilanjutin sampai 3 hari berturut-turut Bang Edis. Mungkin Bang Edis juga nonton VT-VT-nya, bahkan sampai beberapa teman-teman pendeta juga ikut. Saya sama sekali nggak nonton. Hanya karena permasalahan ini. Oh ya, nanti saya kirim. Baik, nanti saya VT-VT-nya Bang Edis supaya juga, Bang karena Edis, ini viral banget Bang Edis. Awal mulanya gimana? Kalau Bang Edis nggak tahu. Tenang Bang Edis, awal mula ceritanya. Sebentar Irma, ya sebentar Irma tenang ya. Ya gitu aja sih Bang Edis. Kalau Yuli secara pribadi, kalau memang Irma sudah tidak nyaman sama Yuli, dia bilang nyamannya sama Bang RK, ya udah kan silakan sama Bang RK, tidak masalah. Kita orang Kristen tidak kekurangan jemaat, dan kita nggak butuh jemaat. Ya lah, Yul. Gak usah walaupun kita butuh jemaat, biarkan itu keterpaksanya dia. Sebentar Irma. Nah kamu bawa-bawa RK nih untuk apa? Sebentar Irma, sebentar. Gak usah kemana-mana sebentar. Bukannya kamu yang bawa-bawa Bang RK, nanti aku juga yang salah. Karena kamu yang bawa-bawa orang lain masuk ke dalam masalah, nanti ujung-ujungnya Irma juga yang dibilang memulai. Gitu aja sandiwaramu itu. Yang awal mulanya aja Yul, awal mulanya. Yang membuat kegaduhan ini siapa? Kamu kan? Hah? Kamu yang buat Bang Edis, itu kan kamu. Videonya ada itu Yul. Bang Edis kenapa ya di agama saya ada berpoligami? Itu kan kamu yang. Tapi saya di situ Yul masih diam kan. Saya masih nerima kamu masuk ke live saya, kamu mendoakan saya, kamu merangkul saya, bahkan saya Yulia gak pernah nganggep kamu itu, berpikir kamu tuh orang jahat gitu Yul. Nah yang aku kecewain Yul, loh kok di belakang saya Yul ini ternyata seperti ini Yul. Gimana rasa kecewa saya terhadap kamu? Saya gak pernah Yul bahas kamu, ngomongin kamu, lah kok kamu bikin parodi, cara cosplay saya di tempatnya Bang Edis, begini Yul. Kenapa di situ tuh aku yang nonton Yul, aku yang nonton, ada yang typing Irma, terus kamu bilang jangan sebut namanya, teman-teman. Bang Edis, kita tahu saya saja. Rasa ini hari Minggu saya nggak mau hilang damai sejahtera saya Bang Edis. Biarkan Bang Edis melihat sendiri apa yang sudah dia bicarakan ya. Saya secara pribadi Bang Edis sudah minta maaf juga sama dia Bang Edis ya. Sampai 5 kali saya minta maaf sama dia Bang Edis. Irma tipe orang yang masa bodoh aja, Irma nggak peduli, Irma nggak ngurusin hidup siapapun. Tapi Bang Edis, kalau orang nyenggol hidup Irma, apalagi dia nginjak kepala Irma berkali-kali, mohon maaf Bang Edis, Irma bakalan lawan karena Irma dia ini tidak menghidupi saya, dia tidak mengasih kehidupan kepada saya. Untuk apa dia terus menginjak saya diam saja. Mohon maaf Bang Edis, kalau Irma ini tidak baik, gini aja saya tengahin ya. Begini, saya ini kan channel saya ini kan forum diskusi lintas iman. Jadi kalau misalnya ada perkara-perkara yang halnya bersifat pribadi, itu nggak urusan saya. Hal-hal pribadi saya nggak ngurusin hal-hal yang bersifat pribadi. Cuman yang mau saya tanyakan begini, Irma. Begini loh. Tanggung jawab yang lain. Iya, saya ngurusin masalah kita ngobrolin soal iman ini. Pada waktu itu kan sudah saya bilang Irma, bagaimana saya tawarkan supaya kamu dibaptis, kamu bilang mau, ya sudah khusus buat kamu, nanti kamu dibaptisnya di Amerika. Kan sudah saya tawarin begitu, kamu bilang iya, tetapi kamu tidak berangkat, tapi kamu malah ngaku-ngaku sudah kesini, padahal belum gimana. Irma kan bilang Bang Edis, kalau Irma nanti dibaptis ke Amerika, nanti banyak yang kejang-kejang Bang Edis, enggak Irma iya kan. Irma tuh paham dengan posisi Bang Edis juga, enggak ada Irma mengiyakan. Tetapi kamu katanya ngaku-ngaku sudah di Amerika, padahal belum. Iya, Irma bikin story, kayak Irma kan Irma pernah keluar, kayak Irma pernah Korea, pernah ke ini apa sih, pokoknya ke Eropa. Jadi Irma tuh bikin video yang Irma tuh lagi di sana gitu. Jadi mereka itu ngiranya, oh Irma udah di Amerika gitu. Jadi tempatnya itu kan memang sulit ini menerima. Iya Bang Irma, Edis, Irma tuh paling. Sekarang begini saja, kamu kan masih Islam. Ya. Di dalam agama Islam boleh berdusta di dalam 3 hal, setuju? Iya mungkin iya, tapi Irma jangan bilang mungkin Irma. Kalau bagi Irma sih antara berdusta atau berbohong dengan bercanda itu beda, Bang Edis, enggak sama. Oh, kalau ada hadisnya, mau saya tunjukin hadis. Barang siapa yang berdusta bahkan dalam keadaan bercanda sekalipun, maka dia termasuk orang-orang yang, mau saya tunjukkan hadisnya. Enggak usah, Irma udah sering lihat.
Nah, maksud saya begini loh Irma. Ya memang saya tidak mau memaksakan. Saya cuma bilang begini. Hal apa sih yang memberatkan kamu begitu? Yang membuat kamu masih ke kanan dan ke kiri? Apa gara-gara Bang RK tidak memberikan sinyal lampu hijau atau bagaimana? Nggak ada, Bang Edis. Irma Terus tuh kalau mau pergi gereja tinggal pergi aja, deket-deket aja di sini. Cuma kan kita yang punya kehidupan. Kita Iya, yang punya sebentar kamu ke gereja, sebentar ke masjid. Jadi saya bingung mau gimana. Ih, Bang Edis. Nah, Irma itu kalau ke gereja itu Irma tuh tanya, maksudnya bertanya-tanya apa yang Irma nggak paham dari Injil itu Irma tanyakan. Bukannya Irma langsung dibaptis. Nah, Irma itu kalau yang dekat dengan rumah Irma ini ada gerejanya itu Santo Laurentius. Itu gereja Katolik. Nah, di situ Irma tuh belajarnya. Itu Bang Kalau di Edis. gereja Nah, Katolik lagian di itu situ. kayaknya malah nggak ada ini loh, malah kayaknya nggak ada yang perempuan yang bisa kamu ajak ngobrol. Ada nggak? Tapi nggak tahu ya. Suster Ada. mungkin ya, bisa ya. Ada. Suster bisa ya. Oh iya. Maksud saya cuma itu. Maksud saya gini. Sebenarnya kamu ini mau belok kiri atau mau belok kanan begitu loh. Suster ada Pak Pendeta lagi. Ini Bang Edis ada apa suster ya bisa. Bang Edis? Kalau menurut Irma, kalau bagi Irma sendiri, karena kan Irma tidak seperti murtadin lainnya yang mendapatkan mujizat-mujizat. Kalau Irma kan memang tidak. Irma yang mencari Tuhan. Nah, mencari Tuhan itu bagi Irma tuh butuh waktu, butuh belajar, butuh tempat gitu. Nggak semudah kayak membalikan tangan seperti murtadin yang memang udah dapat kemujizat gitu ya dari Tuhan gitu. Atau melihat langsung Tuhan Yesus gitu kan. Tapi kan Irma kan nggak sama Bang Edis. Ya Irma harus belajar, mencari gitu. Irma masih mencari Tuhan. Bukankah di pembicaraan kita sebelumnya nampaknya kamu sudah yakin betul bahwa tidak ada kebenaran di dalam hal mengikut Muhammad? Ya kan waktu Bang Edis kasih tahu Irma itu kan Irma belajar lagi sendiri Bang Edis dan Irma pun ada membaca Injil juga kan. Irma pun ada ragu juga sama Injil ini kayak apa sih Matius, Yohanes 1.1, Yohanes 10.10. Nah, Irma pun kayak bertanya di situ itu kayak Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa dirinya utusan. Nah, di situ juga Irma tuh kayak bikin Irma tuh bingung. Sebenarnya Yesus ini Tuhan kah, utusan kah? Karena memang dalam Islam mempelajari kalau kamu jarang Yesus nonton utusan. saya. Jadi Irma kan belajar Bang Edis, enggak mau langsung berpindah. Ya udah, kalau begitu belajar dulu lah kalau begitu. Iya. Ya Bang Edis. Oke, hanya itu saja. Iya, itu saja Bang Edis. Terima kasih ya Bang Edis. Sama-sama. Nah, jadi orang-orang yang ini mah, orang-orang yang ngomong itu mah biasa, iri dengki Bang Edis. Dan makasih Bang Edis. Sama-sama. Saya turunkan ya. Ya. Baik, saya turunkan. Oke, terus gimana Kak Yuli? Ada yang mau disampaikan? Delay kayaknya dia. Ya, ada yang mau Yuli disampaikan? fokus sama yang tetap harus kita kerjakan Bang Edis. Masih banyak PR kita. Kalau satu tidak bisa kita pegang, masih banyak yang Tuhan. Halo Bang Edis. Ya, kalau seandainya satu tidak bisa. Sebentar Bang Edis, sebentar. Bang Edis? Iya, saya dengar. Halo? Iya, saya dengar. Halo Bang Edis? Ya, kalau nggak apa-apa Bang Edis, kalau seandainya satu tidak bisa saya secara pribadi pegang, saya juga mohon maaf Bang Edis ya, tidak ada maksud apa-apa. Masih banyak yang harus kita kerjakan Bang Edis, masih banyak yang benar-benar serius mau menerima Tuhan Yesus itu Bang Edis. Itu aja yang mau saya sampaikan. Saya juga mohon maaf buat teman-teman ya, secara pribadi saya mohon maaf kalau saya belum maksimal sama sekali selama ini. Itu aja yang mau saya sampaikan Bang Edis. Enggak apa-apa Kak Yuli. Enggak ada yang sempurna. Saya sampaikan Bang Edis. Enggak apa-apa. Apa yang Kak Yuli sudah usahakan itu adalah salah satu upaya. Makasih Bang Edis, Yuli izin pamit. Bang Edis tetap menyuarakan apa yang harus menjadi bagian Bang Edis karena semakin banyak Bang Edis.
Oke. Oke. Makasih karena Bang delay Edis, juga Tuhan Yesus teman-teman. sayang Oke, Bang Edis, baiklah. Tuhan Yesus memberkati Bang Edis selalu. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya turunkan ya. Ya, oke. Delay juga teman-teman ya. Ya, itulah teman-teman ya. Saya nggak tahu informasi yang terjadi, nggak tahu. Saya tahunya cuman diskusi lintas iman, habis itu udah dia mau ke mana gereja terdekat itu saya nggak ngurusin lagi, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada. Evi Ritonga. Ya, selamat siang Evi Ritonga. Halo Bang, selamat siang. Shalom. Shalom. Tadi ya. aku turun aja Bang, tadi kepencet padahal. Sorry ya, Oke, aku turun baik, aja saya turunkan ya. Iya. Ya, saya turunkan. Ya. Kalau ada orang yang bertanya ya, kenapa Yesus itu Tuhan tetapi dia utusan? Berarti orang itu belum pernah nyimak acara saya. Atau dia memang agak-agak lemot begitu. Ya, seperti itu. Makanya teman-teman kalau saya mengisi kajian, teman-teman itu nonton. Jangan balik ke sana, balik lagi ke sini, begitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, sehubungan ini juga sudah terlalu larut ya, dan juga yang bisa mengakses itu belum banyak. Ya kita tunggulah ya, nanti kalau TikTok sudah dibuka kembali siarannya, baru kita bisa normal kembali. Dan saya umumkan ya teman-teman ya, nampaknya Rumah Apologet itu akan segera kita mulai begitu ya, kepada teman-teman yang nanti mau main-main begitu ya, mau bercengkrama ria, kita nongkrong-nongkrong begitu ya, kita ngobrol-ngobrol, boleh nanti saya kasih alamatnya kepada teman-teman lewat inbox. Tapi nanti ya kalau sudah kita cek lokasi, sudah kita lakukan segala negosiasinya seperti itu. Di mana? Ya nanti. Saya kasih tahu juga sama orang-orang yang jelas. Kalau kasih tahu sama orang yang nggak jelas juga nggak bakal kita kasih tahu ya. Terutama kepada orang-orang yang pernah mensupport ya. Jadi saya tanya, kamu pernah support kapan gitu, tanggal berapa ini, nanti kita tahu semua itu teman-teman ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman ya, kita lanjutkan besok kembali. Selamat beraktivitas kembali teman-teman. Sekali lagi teman-teman, mari sama-sama kita dukung supaya negara kita ini aman, sentosa ya, ini seperti background kita ini, supaya damai Indonesia kita, hentikan segala bentuk kekerasan ya. Apalagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita harus mendukung yang namanya ketertiban ya. Kita harus mendukung yang namanya keamanan nasional seperti itu. Tugas saya di sini ya, tugas saya di sini itu hanya menjawab pendebat-pendebat Islam yang kerjanya bahas-bahas Bible tuh. Saya hanya jawab mereka. Gitu. Saya balikan fitnahan-fitnahan mereka gitu. Kalau mereka ngomong tentang Bible seenaknya saja begitu, dan dibiarkan, bahkan didukung oleh aparatur negara gitu. Nah, saya hanya menjawab tuduhan-tuduhan mereka seperti itu. Dan saya bertanggung jawab ketika Anda dapati saya memfitnah agama Islam,
saya akan bertanggung jawab. Bahkan saya bilang saya akan lompat dari Monas, sudah saya bilang kan. Artinya saya membantah dan saya bertanggung jawab dengan ucapan saya seperti itu. Semua yang saya katakan itu ada dasar dan dalilnya. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa kita rehat dulu. Selamat berhari Minggu pada teman-teman. Kita mudah-mudahan akan berjumpa kembali. Mudah-mudahan TikTok akan normal kembali dan kita akan diskusi lagi seperti sedia kala. Oke, itu saja teman-teman. Shalom, sampai jumpa. Selamat pagi menjelang sore ya. Selamat sore.